Halo guys, kembali lagi bersama Yokasa di Kode Gamers Talk, bincang-bincang gamers yang bikin kaget. Kali ini kita kedatangan tamu yang baru, kedatangan bintang tamu yang baru lagi, yaitu Max Wilander yang merupakan ketua harian SI Sumut lebih tepatnya. Jadi ada yang namanya PBSI, eSports seluruh Indonesia, dan kali ini malam ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber kita, Max Wilander. Dan udah ada nih juga hadir di bawah. Akan langsung kita undang aja, langsung bincang-bincang dengan Bang Max. Halo Bang. Halo, dengar ya? Dengar Bang, apa kabar Bang? Baik Bang, baik. Baik. Ini Abang ini bintang tamu pertama kita yang bukan aku yang ngundangnya secara personal. Jadi ini kebetulan kayak atasan aku yang langsung ngundang Abang ikut di podcast kita kali ini. Sebelumnya tuh kayak aku tuh udah kayak ngechat duluan sama narasumber yang bakal aku ikutkan ke dalam kaget ini deh. Tapi kali ini kayak bangsatnya langsung hubungin abang, langsung abangnya juga setuju, ya udah deh langsung aja set tanggalnya gitu. Karena karena aku rasa ini salah satu episode yang penting juga, terutama untuk didengar bagi player-player ataupun orang-orang yang bergelut di bidang e-sport, terutama di Medan. Karena belum banyak nih yang tahu kayak soal SI. Tapi kalau aku kan karena emang udah dekat dengan Bang Satya juga, yang juga pengurus SI, jadi udah tahu deh ada eksistensi SI gitu kan. Tapi kayak mungkin mesti banyak juga orang-orang yang di Medan ini mesti nggak tahu tentang SI gitu Bang. Jadi kayaknya ini mungkin podcast ini bisa signifikan untuk ke depannya, bisa disampaikan ke orang-orang banyak gitu Bang. Iya. Bang, sebelumnya kita pernah jumpa Bang. Abang ingat nggak di mana kita pertama kali jumpa? Aduh, lupa ingat aku. Betul ya. Oke, wajar Bang. Cuma sekali sih kita kejumpanya waktu itu. Kita itu jumpanya waktu di pembukaan pembukaan apa sih? Predator Gaming. Oh, waktu itu kan Abang di situ. Ya? Iya benar di Medan Fair. Abang kan daftar sebagai peserta waktu itu kan Bang, Tekken. Betul. Gimana Bang dari Tekken itu? Pengalaman yang kurang mengenakan ya, karena gugurnya sama cewek gitu kan. Sama cewek ya. Iya. Bener sama Kak Gisela kan ya, Gisela Anastasia. Iya benar. Kalau nggak salah kakak itu pakai bob kemarin itu, yang gendut itu karakternya. Iya. Cuma batas biasa aja ya. Tapi bisa menang juga ya kan Bang. Ya itu deh. Jadi di situ kita pertama jumpa. Tapi aku di situ sebagai pengurus acaranya sih. Jadi kayak ngatur-ngatur turnamennya gitu-gitu. Jadi nggak terlalu dekat dengan pesertanya juga. Tapi aku nonton match Abang sama Kak Gisela kemarin itu. Paling heboh ya Bang, paling heboh. Iya bener. Paling asik tonton kayaknya. Oke, kenalin dulu Bang. Nama aku itu Yoga. Tapi akrabnya kalau di podcast gini aku dikenal dengan Yokasa gitu Bang. Nah. Ini aku manggilnya Bang Max ya? Apa aja atau ada panggilan lain? Oke Bang. Nah, Abang ini umurnya berapa Bang kira-kira sekarang ini? Aduh. Kenapa Bang? Kayaknya nggak terlalu tua. Umur saya kelahiran tahun 89 Bang. Jadi umur saya 33 tahun. Oh, nggak sampai beda 10 tahun kok kita Bang, masih aman. Ya. Kalau aku umur 98. Dari tahun 98 gitu. Nah, jadi ini Bang, ini Abang sebagai panggil ada yang bilang panggil troll aja nih Bang. Abang suka nge-troll juga. Iya, kalau main game ya kadang nge-troll kita Bang. Iya, soalnya buat have fun doang kadang-kadang gitu. Nah, ini Abang kan udah jadi ketua SI. Jadi aku tuh pengen tahu, udah berapa lama sih Bang Abang di industri e-sport ini Bang? Kalau industri e-sport kan bisa jadi pemain, bisa jadi panitia, bisa Benar. jadi organisasi. Kalau bisa jadi apa aja? Dari 2003 Bang. 2003. Itu Abang sebagai apa di 2003? Pemain Bang. Atlet lah bahasanya ya. Tapi kan dulu iya, belum terpandang e-sport. Benar. Dulu cuma sebagai gamer doang. Gamer ya. Anak warnet Bang, anak warnet.
anak warnet yang kadang-kadang dicariin mama sampai ke warnet gitu. Betul, untungnya aku nggak ketangkep, mainnya cantik ya. Iya, siap-siap. Nah, itu abang sebagai atlet game apa itu bang kemarin waktu itu pas di tahun Dulu 2003? Counter Strike bang, masih 1,5 waktu itu. Hmm, Counter Strike 1,5. Counter Strike. Iya, masih Itu offline dulu bang. itu abang di iya bener sih. Offline Tapi dulu. sekarang kalau nggak salah, iya bener. Tapi sekarang kan udah, oh iya 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 bener. Kalau di PC sekarang udah rata-rata turnamen itu online ya kan bang. Nggak ada turnamen offline di warnet gitu. Iya, nggak ada lagi lah. Mana ada lagi sekarang bang? Udah Bener-bener. game mobile semua rata-rata. Iya iya iya. Nah, kalau abang itu di oh berarti itu abang itu atlet lokal lah istilahnya ya bang. Kayak cuma turnamen di lokal doang atau abang pernah keluar? Pernah lah bang, kan kita dulu kan ada juga kualifikasi per kota ya. Kalau sekarang kan kejuaraan nanti juara di Medan, misal nanti diambil lagi ke Sumatera, nanti Ah, baru diambil lagi. Kalau dulu nggak, juara kota langsung berangkat ke Jakarta gitu bang. oh iya iya iya. Berarti kayak yang juara kota ini kayak seleksi daerahnya lah gitu berarti ya bang. Iya, ada bang, Ada ada yang bang. bilang ada, tapi udah jarang kan bang. Kayak dulu itu kalau aku main ke warnet ada aja kayak turnamen Dota gitu. Tapi sekarang kayak Tuh, udah berkurang aja. Bahkan yang main berkurang. warnet juga udah berkurang. Kayak dulu itu pas aku sekolah datang ke warnet selalu penuh aja, selalu rame. Sekarang udah kayak sepi-sepi aja aku tengok gitu warnetnya. Betul. Udah pada gulung tikar juga bang sekarang bang. Oh iya, iya bener-bener. Iya, aku tahu kayak ada satu warnet tuh kayak ada dua cabang, tapi satu cabangnya tutup, terakhirnya cuma satu doang gitu. Padahal lumayan bagus sih kemarin itu. Dan aku lumayan sering juga main. Wah, ada yang halo Papi Max ya. Warnet tuh Oke masih nih rame bang. bang. Iya di Jawa sana banyak lah. Di sini daerah udah mulai kurang. Oh iya, itu orang Jawa ya bang. Iya. Oh iya, kayaknya banyak nih follower abang dari Jawa juga nih ya bang. Kan namanya kita gamers kan online. Sampai ke Bali pun Oh kita iya, bener kontak-kontak juga bener bang. bener. Bener. Jadi abang itu berhenti karir sebagai atletnya itu kapan bang? Memutuskan berhentinya itu di tahun berapa? Masih ingat nggak? Kalau aktif main dan kompetitifnya 2014. Cuma terakhir kali mengikuti turnamen kompetisi 2018 juara itu. Apa ya? Hmm. ROG kalau nggak salah CSGO dulu 2018. Oh, wah keren keren. Itu di nasional ya bang? Atau gimana? Untuk kualifikasi Subagub kali ya, Sumatera bagian utara Oh, itu di Sumbagut. Medan kemarin. Iya 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 bang. Keren keren bang. Terus setelah abang dari atlet, itu abang pindah sebagai apa bang? Beralih sebagai apa di e-sport? Eh dari 2016 mulai ini bang, kan 2014 kemarin sebenarnya betul-betul pensinya di 2014. Cuma kan kita masih bounty Mm-mm. hunter, ada turnamen, ada hadiah, gas Bener gitu bener kan. bener 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 bener. Mulai kayak jadi panitia turnamen gitu dari 2015 2016 kali ya. Atau kan kadang-kadang mau Hmm. masih ada launching game, itu kan kita Mm-mm. perkenalkannya ke warnet-warnet. Nah, itu aku tuh ke Oh. warnet-warnet. Oh, yang launching, yang kenalin ke warnet-warnet itu abang ya? Ah, iya. Iya, iya, iya. Ya, kadang kita mulai dari bawah-bawah dulu, Bang. Sekalian kita kan bentuk Benar, benar, benar. komunitasnya gitu. Iya, benar, 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 benar. Oh, aku baru tahu tuh kayak ada proses kayak gitu. Soalnya aku kalau ke warnet tuh kayak, oh ada game ini coba gitu. Kayak aku nggak tahu kayak ada sosialisasi kayak gitu kemarin Iya. itu. Yang aku tahu sih kayak aku main warnet tiba-tiba ada razia yang pakai baju sekolah gitu. Raja kasih sayang ya, Bang. Gitu-gitu lah. Hampir kena Ada-ada dulu. aja sih. Kan mau Tapi ya cabut-cabut sekolah tuh ya. bener-bener kadang ada aja orang-orang kayak gitu. Tapi aku sih enggak. Aku kayak udah selesai sekolah barulah ke warnet. Gak cabut-cabut. Aku anak baik juga. Nah, terus terus abang ini sekarang kan sebagai ketua SI nih bang. Itu kayak mana sih? Kayak gimana sih abang ceritanya kok bisa jadi ketua SI sekarang gitu? Kayak bisa kasih tahu nggak kayak pengalamannya gimana gitu? Uh, Awalnya sebelum ESI aku di ini ada IESPA ya, IESPA ya. Tahu nggak? Iya, Pak. Awalnya aku Tahu sejenis.
sama temen diajak jadi sekretarisnya untuk di Sumatera Utara awalnya join. Hmm. Nah dari situ Ah. pergerakannya nggak kurang lah kita. Memang pada saat itu kan masih sibuk juga kan turun-turun ke lapangan. Jadi, Bener-bener. terus kemudian kita bentuk-bentuk komunitas dan segala macam. Tiba-tiba pada suatu hari ditawarin jadi anggotanya ESI. Aku nggak tahu jabatannya pada saat itu apa gitu. Jadi Tiba-tiba ada anggotanya gitu ya. tiba-tiba ada orang random datang. Kebetulan pada saat itu aku baru bentuk 99. Nah, 99. 99 kan lebih kayak komunitas tapi IO juga ya gitu Bener, gitulah bener, pokoknya bener. wadah lah bang gitu. Nah Iya, tiba-tiba iya. ada yang datang kan kita nggak tahu nih siapa nih. Tiba-tiba dia duduk nawarin bang mau nggak jadi ini anggotanya kepengurusannya ESI gitu. Oh apa itu bang ESI? Nah, dijelasin lah e-sport Indonesia bang ini organisasi di bawah KONI bla bla. Pada saat itu belum ya kali ya? Oh udah. Dia udah jelasin. Hmm, Terus kan kita kan masih kurang paham. Cuma aku karena bahasanya bener. e-sport ya memang hobi dan visi dan misi kita itu Hmm, ya emang bener. aku nanya emang boleh bang dual jabatan. Aku kan di sisi lain ini sekjennya IESPA pada saat itu. Bener-bener. Ya, dia bilang boleh katanya. Oh ya udahlah bang, nggak apa-apa Ah, boleh gitu kan. Karena kan aku nggak tahu siapa isi-isi di dalamnya ini gitu kan. iya, Aku iya, besok benar-benar, Bang. besoknya katanya lusa nih mau pelantikan ya bang katanya. Hah? Pelantikan kan gitu. Aku bingung. Jadi Ah, H-1 kita langsung dipanggil ke kantornya. Nah hmm. disitulah aku baru tahu bahwa ketuanya masing-masing provinsi itu ini kepala bin. Kepala Aku bin, baru bener. tahu. Baru Iya, tahu. Oh, iya. aku terkejut. Aku sipil ini bintang 1 juga kalau nggak salah kan gitu kan. Kita kan masih Iya, awam-awam banget bang, nggak tahu lah. Kita pun bener, 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 bener. setelan-setelan masih gembel lah. Bener, Nggak bener, nyangka Bang. gitu, nggak nyangka. Terakhir, oh Bener, gitu. bener. Ternyata awalnya sebenarnya aku nggak dipilih jadi ketua harian bang. Awalnya untuk ketua bidang kompetisi dan atlet kan. Karena kan Hmm. memang itu di Oh, iya, bidangku. iya, iya. Ternyata Bener, mereka bener. udah nge-scouting duluan. Banyak di mungkin karena memang aku dulu banyak kali ya koneksi warnet lah, konsol lah, Iya. rental PS. Muncul nama Max, aku diajukan gitu. Iya, 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 iya. Nah, pas dipilih mungkin kebetulan ada yang memang ditunjuk jadi ketua harian tapi karena dia sibuk nggak bisa, diarahkan ke aku jadi aku bang ketua harian. Dilantik lah itu di Hmm. bulan 3 2020 bang. Sebelum Abang itu ketua hariannya siapa, Bang? Kalau boleh tahu. Maksud aku Harusnya kayak siapa? hmm, Kayak posisinya kayak dikenal sebagai siapa gitu. Kayak ada nggak agenda-agenda yang udah dilakukannya atau apa gitu. harusnya dulu itu ketua hariannya ada namanya Pak David ya, Pak David, Dokter David. Pak David. Oh, Dia ini kalau dokter. dulu ada dulu klub yang terkenal tuh namanya PRFS profesional. Itu ada Oh, juga PRFS. warnetnya di Setiabudi. Oh, iya, 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 iya. Dulu Berarti dia dikenal dari situ juga. dia Hmm. klubnya ini pernah ini ya juara mewakili Indonesia sampai ke Brazil point blank. Wah, poin blank. Oke, oke. Oke. Oke, oke, oke. Berarti lumayan dekat juga lah dengan industri e-sport ya, Bang. Betul. Pengurus-pengurusnya. Iya. Berarti nggak bukan orang yang asing ataupun orang yang nggak kenal e-sport sama sekali menjadi pengurus SI gitu kan, Bang. Sisanya kayak gitu. Jadi Sisanya semuanya gitu nggak bisa ngerti, nggak ya. ngerti. Iya, iya, iya. Soalnya iya aku juga pernah sih kemarin tuh sempat search kan kayak ketua SI Indonesia itu siapa gitu. Dan aku lihat Iya. wah, anggota BIN gitu kan. Kayak Nah, iya. wow. Keren aja sih. Soalnya aku itu kayak aku juga kayak kagum aja sama anggota BIN gitu. Cuma kayak aku itu kemarin tuh pas searching mikir-mikir gitu kayak hubungannya dengan e-sport itu gimana ya gitu. Kayak aku itu nggak habis pikir aja kenapa gitu. Tapi Benang merahnya nggak ada ya. sekarang sih benar. Tapi sekarang sih aku lihat kayak karena saat mereka itu memilih kayak bawahan-bawahannya itu orang yang kenal dengan e-sport, ya udah berarti kayak kita baru aja memulai industrinya gitu. Iya. Kalau memang nggak dibantu beliau-beliau ini lama kita bergerak. Kalau sipil kita yang bergerak susah bang. Iya. Mereka bergerak langsung kita diterima jadi cabur langsung jalan masuk SEA Games lah apalah. Nah, cepet pergerakannya bang. Koordinasinya cepet ya. Benar-benar. Iya benar-benar Bang. Terus ya
lumayan juga backup dari finansialnya gitu nggak? Gitu nggak sih bang? Karena kok sendiri-sendiri Ah, juga kadang-kadang kadang ada yang berulah deh dari sponsornya atau apanya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari negeri aja kayak aku ngeliat sih kalau yang lomba-lomba yang aku itu ikutin ya, aku kan bukan cuma di sport doang, kayak dari kampus juga aku sering lomba-lomba gitu kan. Dan kalau lomba yang diadakan negeri itu kayak emang lancar aja gitu loh, kayak dari pihak pemerintahan itu lancar aja, kayak nggak ada masalah finansial dan lain-lain, kayak nggak ada istilahnya nggak ada kayak telat ngirim hadiah lah gitu-gitu, itu nggak ada gitu. Kalau aku ya dari pengalaman aku sih gitu. Oh ini ada yang ngajak meet up nih bang, Kak Sylvia. oh, Bang Max Sylvia. meet up dong. Slow, nanti kita atur Sil. Oke, tadi Banyak kalau fans ya bang kayak. enggak, tadi kan kita berbicara ini Bang, apa ya, secara finansial ya, membantu apa segala macam. Mm-mm. Memang mungkin dari bapak-bapak jenderal ini yang baik hati ini dan mendukung e-sport ini, mereka bukan, bahasanya bukan mendukung ya, mungkin membantu mengkoordinasi. Jadi semuanya Hmm, dibantu dari segala lini. Jadi misalnya kita akan ada channel atau apa kenalan, ya kita semua saling mendukung. Jadi semua bener stakeholdernya bener terkait bener. yang pengen mendukung hal ini dikonekin gitu, jadi satu, Iya jadinya iya iya iya. aman lancar jaya lah gitu Bang. Bener 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 bener. Berarti kayak LC ini bisa dibilang kayak menjadi jembatan lah antara yang pihak pemerintah dan juga orang-orang yang emang meningkatkan e-sport, industri e-sport gitu ya bang. Iya, terus untuk biar lebih tahu lagi, ESI ini kita itu induk, kalau olahraga Kemenpora ya, kalau kementerian ya. Nah, Mm-mm. dari Kemenpora itu kan ada tiga, KONI, KOI, dan KORMI. Nah, Mm-mm. untuk pembinaan atlet kan lebih ke KONI ya. Nah, untuk KORMI kan Iya. lebih ke olahraga masyarakat. Nah, kita itu ESI itu di bawah KONI. Oh Koni. Nah itu kan kita ya namanya jadi cabang olahraga, kan itu kan udah ada nanti anggaran yang di, membantu dalam segi anggaran jadi KONI ini sebagai wadah untuk membantu setiap cabang olahraga, nggak hanya e-sport aja Bang. Iya Nah iya jadi iya. kalau masalah teknis dan lain-lain ininya kan yang lebih tahu kan cabang olahraga masing-masing, dan mereka mempercayai itu gitu. Jadi kita kalau ada Bener bener bener. apa-apa, misalnya kita ada program apa segala macam, kita ajuin ke KONI dan mereka siap sedia membantu Bang. Itu sebabkan iya sengaja nanti. Nanti terlalu glowing ya kan. Iya. Oke oke. Berarti kayak emang udah ada anggaran tetapnya lah untuk Koni, dan karena e-sport ini masuk Koni, berarti kayak kita itu juga berhak untuk mendapatkan sebagian dari anggaran itu gitu ya, Bang. Betul, tapi kan harus ada prestasi dulu lah. Nanti udah jadi cabang Iya. olahraga ya minta-minta enak aja kan gitu. Terus kan harus Iya. kita mempunyai minimal, kalau kita di kabupaten kota di Sumatera Utara kan 33 ya. Kita harus mempunyai Hmm. minimal paling enggak setengah plus satu lah, berarti kira-kira 17 lah kabupaten kota kepengurusannya ya. Kebetulan kalau kita Iya di iya iya. Sumut ini udah 32, udah lengkap Bang. Iya Kurang iya satu, iya. kurang satu aja di KONI Selatan kita nggak ada karena memang KONI-nya di sana belum terbentuk gitu. Oh, sayang banget sih, Bang. Kakak Sandra minta disapa tuh, Bang. Sapa. Halo, Kak Sandra ini artis Medan. Iya. Sering juga aku lihat kayak konten-kontennya gitu. Nah, kok terus boleh ceritain nggak sih Bang, ESI ini apa gitu? Kayak visi misi dari ESI ini apa, tujuannya apa gitu? Visi misi. Jadi visi misi ini karena memang tadi e-sport udah dijadikan cabang olahraga prestasi. Nah, ESI ini sebagai organisasi yang mewadahi itu. Nah, kita mungkin paling ujungnya lebih ke pembinaan atlet kali Bang ya. Kita yang membina, kita yang mengarahkan eh, munculnya atlet-atlet baru dari kita lah gitu Bang. Sama juga memang Iya iya. kita juga sebagai mungkin bisa jadi payung hukum kali ya. Payung hukum support Ah, ataupun yang apa ya bahas gimana bilangnya ya, membantu si pemain-pemain atau atlet ini dalam segi hal apapun terkait e-sport inilah gitu. Mungkin dari segi regulasi dan lain-lain kita semua nanti udah kita standarisasi semua gitu Bang. Kalau selama ini ada turnamen-turnamen liar misalnya, kita mau menertibkan itu, tapi bukan berarti menertibkan memperibet ya, enggak ya. Kita
Hmm. mungkin membantu. Contoh, misalnya kita kan dengar belakangan kan dengar udah ada sertifikasi ya, mau wasit lah, mau pelatih lah. Ya kita bilang aja Benar-benar. kayak cabang olahraga lain kayak taekwondo misalnya mengadakan Mhm. kejuaraan. Kan wasitnya itu kan memang betul-betul harus paham secara teknis dan dia harus tahu dia harus ngapain. Kan nggak mungkin kita Benar-benar. kayak ke tempat yang kayak gitu mohon izin misalnya abang parkir dijadikan wasit taekwondo bisa nggak? Kan nggak kan? Benar-benar. Benar. Nah, ini Benar-benar kedepannya nggak bisa. kita udah ada sertifikasi gitu, kayak wasit apa segala macam. Nah, contohnya Hmm. kayak kemarin ada juga salah satu kampus di Medan dekat-dekat Jalan Tamrin inilah. Jadi kayak mereka kan Hmm. Iya, iya. Aku dengar-dengar juga agak-agak sih Bang rumor-rumornya gitu. Itu agak-agak gimana Bang? bandel, agak-agak Boleh bandel. kasih tahu nggak isunya secara umum aja deh. Itu Oke, gimana? jadi kita berbicara dari peraturan dulu ya, kan kita udah mengeluarkan peraturan. Jadi dalam Mm-mm. kompetisi itu kita dibagi menjadi 3 kategori, Bang. Jadi yang pertama itu di bawah 15 juta itu kategori turnamen mikro ya. Yang Hmm. 15 juta sampai 100 juta itu ini hadiah ya, Bang, dari segi prize pool ya. Iya, iya, dari Terus hadiah. dari 15 juta sampai 100 juta itu minor dan di atas 100 juta itu major. Nah, minor major ini nanti kalau memang kita mau mendaftarkan ke Garudaku, kita ada platform juga di ESI namanya Garudaku. Benar-benar. Itu nanti ada sistem poin, Bang. Kalau pernah tahu sistem DPC poinnya Dota 2 kan. Nah, Hmm. itu nanti yang diakumulasikan, dipilihlah nanti masuk Liga 3, kemudian nanti Liga 2, Liga 1 gitu, Bang. Jadi poin ini menentukan. Nah, Oh. turnamen mikro ini sebenarnya kita nggak ada andil banyak karena kan kita bahasanya sektor UMKM lah kali ya, mengembangkan yang Iya. kecil-kecilnya dulu. Nah ini kan memang nggak terlalu ketat kita, cuma kan harus ada namanya kayak laporan atau pemberitahuan ataupun surat izin ya. Nah, ini Hmm. gunanya untuk apa? Kan contoh banyak kasus yang kita temukan kayak turnamen-turnamen liar, hadiah prize pool 5 juta rupiah. Ya, pas sudah pembagian hadiah, yang keluar cuma 2 juta gitu kan. Yang dirugikan siapa? Si pemain-pemainnya ini kan. Benar-benar. Nah, kan kita nggak mau, kita mau mengantisipasi itu, mau lebih melindungi si mereka yang atlet-atlet e-sport inilah. Takutnya kan hal demikian kalau dibiarkan merugikan dan yang mau kompetitif ini jadi kurang semangat lah misalnya gitu. Tapi kan Hmm. Benar-benar. Benar. di sisi lain kita nggak ini sih nggak memperibet. Tohnya kita juga bantu ini loh, Bang, bantu kita up juga ke komunitas-komunitas. Hmm. Jadi kan Benar-benar. pesertanya jadi banyak juga. Cuma ya ini yang semalam ini si kampus ini dia masuk kategori yang minor. Hmm. Oh, Memang minor. ya mungkin memang kita ada miskomunikasi, kita belum terlalu sosialisasi juga. Hmm. Mungkin Benar-benar. harusnya mereka harus punya udah standarisasi ini harus mengikuti regulasi ESI ya, misalnya standarisasi wasit yang bersertifikat kali ya gitu. Cuma kan mereka nggak Hmm. seperti nggak menerima, it's okay. Cuma kan kita nggak ada maksa karena kan awal-awal dulu, tapi nantinya next kan pasti akan kita disiplinkan hal-hal seperti ini gitu, Bang. Jadi gini kita biarkan aja dulu, Hmm. kita pantau gitu, Bang. Iya, 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 Bang. Iya benar. Kayak aku juga kemarin tuh ada pengalaman ikut turnamen ML gitu kan, ikut turnamen ML. Terus awalnya itu ini online sih, jadi kayak kayak nggak tahu juga siapa yang bisa bertanggung jawab kalau online ya, kayak kalau dari daerah-daerah kan kayak ada ESI Sumut atau ESI daerah lain gitu kan ya. Tapi kalau online gitu kayak ini udah dikurangin, kayak dia isunya itu dikurangin karena pendaftarnya itu kurang. Jadi ya udah deh, kayak itu masuk akal, alasan masuk akal. Jadi ya udah aja gitu. Kalau misalnya menurut Abang nih dari bagian ESI, itu gimana Bang? Kalau misalnya ada turnamen yang awalnya dia bukan prize pool segini, tapi terakhirnya dikurangi karena kurangnya peserta. Itu diperbolehkan atau enggak sih Bang? Kayak itu Ya, dibenarkan untuk dilakukan enggak? kalau memang dia udah dibuat di depan atau memberitahukan di depan atau di flyernya diterapkan NB jika slot memenuhi slot atau kurang dari sekian maka akan sekian kan gitu kan, ya nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Benar. Nanti tapi kan kadang-kadang ada yang Tapi menggilakan gitu. iya benar benar benar. Tapi kayak terakhirnya kayak kita nggak tahu dia itu
oke lah dikurangin, tapi dikurangin sebesar apa gitu loh. Kayak dari yang awalnya itu 1 juta misalnya, itu dikurangin sebanyak apa kalau misalnya yang daftarnya itu cuma 10 tim gitu. Kayak nggak ada spesifikasi lebih jelas lagi. Jadi kayak ya bisa aja kayak mereka itu karena ada sedikit, ya udahlah kita kasih dikit aja deh ini, kita kasih uang minimum aja deh sama pemenangnya gitu. Jadi terakhirnya orang udah capek-capek menang juga kayak ya cuma dikit doang, padahal awalnya niatnya pengen segitu dapatnya gitu, lebih gede gitu sih. Terakhirnya derita-derita player e-sport yang sedikit pesertanya di satu turnamen gitu. Nah ini kadang inilah yang harus resiko yang diambil si pemain-pemain ini. Dia udah tahu harus dikurangi sekian kalau nggak memenuhi kuota slot pendaftar kan gitu. Satu, mereka kan harus resiko tadi. Kedua, minimal standarisasinya sebenarnya kan gini bang, kan kita namanya buat acara, buat kompetisi, buat turnamen. Masa iya yang kerja nggak makan, nggak bergaji gitu kan. Nah benar-benar. Cuma jangan sampai 80% juga lah, sampai 30% is okay lah bang, dari total ini, udah maksimal kayaknya. Benar. Itu kan resiko Okay. si penyelenggara juga buat acara kan gitu bang. Iya benar. Iya benar, kayak nggak ada standarisasi gitu. Kayak yang oke deh kalau misalnya nggak cukup slot boleh dikurangin, tapi dikuranginnya nggak boleh segini gitu. Nggak boleh di bawah 80% misalnya gitu kan. Kayak emang belum ada standarisasi sih bang. Kayak turnamen juga peraturan nih, misalnya peraturan turnamen kayak PUBG deh misalnya. Kayak ada aja peraturan PUBG yang itu nggak ikut standar, kayak beda-beda. Jadi terakhirnya orang-orang itu bingung, kayak turnamen ini kok beda ya peraturan sama turnamen yang sebelumnya gitu. Mungkin apakah hal-hal seperti itu juga diatur standarisasinya oleh ESI atau gimana bang? Nah untuk regulasi pertandingan, maka itu tadi saya bilang bang, kalau dia di bawah 15 juta kita nggak terlalu mengatur bang sebenarnya. Tidak terlalu mengatur. Itu kebebasan penyelenggara. Cuma kan kita sudah menyiapkan, ataupun secara orang-orang umum seharusnya udah tahu standarisasi teknis pertandingannya bagaimana. Contohnya untuk PUBG kita patokannya dari PMPL gimana. Kalau mau untuk MPL gimana gitu bang. Benar bang. Nah terus tadi kan abang sempat ada ngobrol juga soal ISPA kan. Dan aku tahu kayak terakhirnya aku ada dengar kayak ada 3 terakhirnya. Ya organisasi e-sport yang aku tahu, ada ESI, ada ISPA, dan juga ada FAI, Federasi E-sport Indonesia. Itu perbedaannya apa bang? Apa yang membedakan ESI dengan organisasi lainnya? Secara struktural organisasi perbedaannya, kalau kita itu kan di bawah KONI, kita pembinaan prestasi untuk cabang olahraga. Kalau ISPA ini dia kan di bawah KORMI bang, olahraga rekreasi. Nah kalau FEI ini, Federasi E-sport Indonesia ini, sebenarnya aku kurang tahu, tapi aku tahu isinya itu kayak rata-rata owner klub gitu. Mungkin lebih ke swasta kali, kami negeri gitu ya. Tapi dia cakupannya ke apa aku kurang tahu. Tapi kalau Sami ISPA sebenarnya kita bisa sejalan, karena menurutku kan mereka kan olahraga rekreasi dan kita pembinaan atlet. Kalau dicocok logikan sebenarnya di benang merahin, mereka seharusnya bisa ini sih bang, membantu mensosialisasi. Ini kan bahasanya olahraga masyarakat ya, membantu mensosialisasi e-sport apa segala macam. Nah nanti kami dapat juga bisa nyambung ke pembinaan prestasinya bang, seperti itu. Cuma ya kita lihat di banyak daerah masih banyak yang clash, yang gimana aku pun sebenarnya iya. Kalau di kita sendiri bang, lagi udah damai atau gimana bang? Ya, aku nggak tahu nih kalau hubungannya. Sebenarnya kalau kita sebenarnya nggak ada masalah, cuma share pengalaman sedikit. Pernah tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Oh tahun lalu ya, yang Prapon Papua itu ya. Jadi pihak Pon Papua. Pihak mereka ada menyelenggarakan kompetisi, terus dengan mengiming-imingi nanti pemenangnya jadi perwakilan Sumatera Utara untuk dikirimkan ke Papua. Bahkan itu kan di ranah kita, mungkin ada miskomunikasi. Jadi aku mencoba, dan kemarin pada saat itu dengan ketua umum ESI-nya juga kita ketemu dengan ketua ISPA Sumatera Utara. Kita ngobrol lah, udah terakhir ya udah nggak ada masalah, dan kita mau saling bersinergi kok bang. Benar. Soalnya tujuannya sebenarnya sama-sama ingin mengembangkan e-sport, atlet-atletnya juga gitu kan bang. Betul bang. Benar. Seharusnya bisa kerjasama sih, nggak kayak kelas ngapain gitu kelas. Iya. Nah terus
Gimana sih kondisi e-sport di Kota Medan sekarang nih Bang? Menurut Abang? Kondisi e-sport di Kota Medan angin-anginan Bang. Angin-anginannya kalau kita kayak aku tadi kan udah lama ya dari 2003 ya. Dulu Benar-benar dari 2003. komunitasnya kompak banyak, tapi kan kompetisinya yang kurang. Kalau sekarang Ah, komunitasnya atau apa, kadang ada yang kayak eh, oh nih ya, kelas tadi Bang. oh iya 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 iya. Bang di daerah kelas sekali ada pula ketua ISPA yang sangat otoriter tanpa paham ADRT organisasi. Iya berarti ya Iya, boleh ya nanti kita juga di benar. DM aja. Dan kita juga nggak tahu di daerah lain kita nggak tahu ya. Iya. Kayak kita nggak tahu situasi di daerah Situasi lain dan juga kondisi sih. Jadi nggak bisa bilang gimana? apa-apa. Ya memang kita dari lapor-laporan Pengcap kita kabupaten kota kita memang banyak ada yang tapi nggak apa-apa nanti pelan-pelan kita iniin lah kita susun kayak mana biar supaya berjalan Butuh lancar. proses ya kan. Butuh proses betul. Nah kalau tadi kan kondisi e-sport di Kota Medan ya. Mm-mm. Sekarang kalau untuk kita bilang aja nomor pertandingannya ya Bang ya. Kalau untuk PUBG aku kurang tahu kenapa kita udah mulai dikit nih Bang. Dikit. Mm. Mm. Semakin berkurang. Mungkin kalau dari persepsiku dari PUBG-nya kan handphonenya kan tuh harus yang GG Bang, harus yang high end. Bener, bener, bener. Mereka update terus tanpa kayak yang di daerah ini kan kadang-kadang kayak misalnya humbang hasudutan. Abang pernah dengar nggak? Humbang hasudutan. Itu Sumatera Utara loh Bang. Nggak pernah apa tuh? Oh, itu nama daerah ya? Nama daerah kita Bang, salah satu kabupaten kota kita di Sumatera Utara itu kayak mereka kayak Toba apa Samosir kan anak-anak di sana kan belum tentu handphonenya semua iPhone kan gitu Bang. Benar. Berkurang apalagi di Medan sendiri aja pun kayak dulu kita buat aja turnamen 5 juta hadiahnya gitu kan. Yang daftar itu full, kita open slot 50 full. Kalau sekarang paling kisaran 20 ke 30. Begitu juga Free Fire. Masih berkurang juga walaupun masih banyak yang main lah tapi karena memang update terus jadi untuk yang kompetitif mah semakin berkurang. Kalau Mobile Legend masih standar ya memang paling bertahan itu game Mobile Legend kalau untuk game mobile ya. Kalau game PC masih sendiri stabil. e-sportnya mati Bang, nggak ada lagi. Iya sih Bang, kayak biasanya agak susah juga. Terakhirnya turnamen online. Kalau di lokal pun mau bikin turnamen offline ya di warnet biasanya kan. Betul, iya betul. Dan aku taunya itu karena kayak temen aku kan anak warnet juga, dan dia itu biasanya kayak hampir tiap hari ke warnet main Dota atau apa dulu kan. Sekarang itu karena dia itu udah punya PC di rumah, ya udah nggak ke warnet lagi, dan terakhirnya ya turnamennya mereka ikut turnamen online gitu. Ya, kalau turnamen online kan dari kitanya sendiri terakhirnya nggak terbangun komunitas lokalnya di Medan gitu kan Bang. Kalau mereka ikut-ikut turnamen online. Betul. Terus sih, jadi kompakannya yang Abang bilang tadi itu emang nggak dapet. Nggak dapet sih. Kayak berkubu-kubu gitu Bang. Iya. Adalah ya kalau misalnya kayak kita buka aja lah ya kayak PUBG misalnya ada yang timing lah gitu kan. Ngapain gitu? Apa gunanya? Terus pas waktu kita dapatlah perwakilan dari sini, kita kirimkan lah ke Jakarta menang, entah kualifikasi regional atau kualifikasi langsung di grand final ke sana. Melempem lah kita Bang. Nah, karena gitu, kita nggak sportif. Timing ya. Iya, timing ya Bang. Timing ya, ngapain? Nggak ngerti sih ngapain timing gitu. PMPL tahun berapa aku lupa kualifikasi di Medan. Itu malah yang juara 1, 2, 3-nya Aceh gitu. Oh iya, berarti kayak PMPL yang kualifikasi Medan diikutin dari provinsi lain juga ya? Ya karena kan kayak di Sumatera bagian utara ini biasanya selalu di Medan. Ataupun kayak Piala Presiden kita nggak ada tapi di Palembang, Padang gitu. Jadi nggak selalu Medan tuh ada kualifikasi Bang. Dan mau nggak mau kan yang daerah pengen nampil harus berangkat gitu. Oh iya, itu kok yang menang Aceh itu di kualifikasi PMPL-nya itu
emang sportif atau gimana bang? Emang dari segi skillnya mereka lebih apa? Emang dari segi skillnya mereka lebih unggul ya bang? Lebih unggul, mungkin mereka lebih fokus kali ya. Kalau kita kan banyak dramanya juga kadang nih kok di Medan. Drama gimana nih bang maksudnya? Drama, itu jalan mati kau kon sampai memaki lagi. Iya, Terakhir musuh-musuhan, toxic. si Ano drop di sini, ayo kita gas gitu. Begitu bang. Terakhir nggak fokus ya, AC-nya fokus kan, ya terakhir menang dia. Benar. Iya sih, bisa jadi. Gitu. PUBG butuh orang kayak aku gitu. Terus siapa udah bang Yor Khalifa? Ini orang Padang nih bang, Padang nih. Oh Mata-mata nih. iya. Terus nih bang kayak prestasi-prestasi anak-anak daerah Medan berarti kayak nggak terlalu menonjol juga lah ya bang. Kalau dari yang abang bilang tadi. Prestasi kita sebenarnya banyak bang, cuma nggak semerta-merta hanya di Medan aja. Bahkan yang kemarin SEA Games Free Fire itu 2 orang dari Sumatera Utara ya bang, dari Siantar sama Benar. Padang Sidempuan. Ataupun Mobile Legends kita, pemain-pemain kita banyak tuh yang udah sampai di Jakarta, yang jago-jago ditarikin. Pada akhirnya kita di daerah Benar. ini kurang untuk kekuatan membawa nama daerah ini bang. Itu kadang kita sulitnya di situ bang. Karena kan kayak abang lah misalnya. Benar. Oh, kamu mau nggak masuk RRQ gitu? Abang posisi orang Medan nih. Siapa yang nggak Waduh. mau? Siapa yang nggak mau gitu? Bener. Siapa sih yang nggak mau? Bener juga sih bang. Dan masih di situ bang. Masih. Oke. Agak-agak ngelek sih tadi. Oh ya, halo, tes. Untuk esis. Iya, itu ada pertanyaan nih bang. Kayaknya untuk esis Sumut apakah ada jadwal kunjungan ke daerah-daerah untuk bantu coaching manajemen? Itu pasti ada, cuma kan kita kan nanti kita anggarkan lagi kan gitu kan, namanya kan butuh anggaran juga kan bang. Benar. Jadi kita perlu waktu, jadi kita nanti kita ajukan juga memang untuk di akhir tahun bang. Udah dibocorin agenda ini. Kedepannya pasti. Nah itu betul tuh, kita bikin pusing. Iya. Terus dan biasanya itu kan kalau misalnya di cabang olahraga lain tuh biasanya kayak oke deh ini atlet daerah. Terus dia itu karena udah juara di nasional, tapi dia itu mesti bisa kontribusi ke daerahnya gitu. Kayak misalnya kita tarik dia kembali ke daerahnya untuk ngelatih atau kasih seminar gitu deh ke atlet-atlet daerahnya gitu kan bang biasanya. Dan Betul. sayangnya kayak setelah mereka itu terikat dengan tim-tim yang terkenal itu dan mereka itu agak susah terakhir untuk dibalik Medan. Apakah kayak gitu kesulitannya bang untuk meningkatkan apanya? Kesulitannya sebenarnya lebih kayak mereka kan udah punya kontrak bang di klub-klub besar tuh. Nah kayak misalnya kayak Prapon kemarin untuk Free Fire kita kemarin dibantu sama Galang sama Putra itu pada saat itu timnya apa ya? Timnya Aril tuh apa ya, tim Aril? Aku kurang Aku ikutin. lupa lah. Jadi mereka berdua ini bermain online dari Jakarta, 2 lagi kemarin di sini itu ada Oxy sama Y kemarin kan. Jadi sebenarnya bisa karena memang kalau Free Fire apa FFML ya nama Liga Satunya ya. Mereka kemarin nggak bertabrakan dengan jadwal pertandingan. Oh iya. Sementara kalau kayak Mobile Legends dan PUBG itu bertabrakan dengan PMPL dengan MPL kemarin. Jadi kita mau panggil pun nggak bisa. Sebenarnya mereka si pemain-pemain ini mau-mau aja sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan ya klubnya pun sebenarnya mau. Cuma kan contohnya si A ini namanya dia pemain intinya, terus kayak nggak mungkin dia digantikan gitu bang. Benar. Kayak kalau emang itu tidak bertentangan dengan kontraknya, mereka mau-mau aja gitu berkontribusi sama daerahnya gitu ya bang. Yes, benar bang. Makanya kedepannya jadwal turnamen profesional nggak bertabrakan dengan untuk bawa nama daerah kali ya bang. Kayak PON. Boleh. Iya benar bang. Jadi lebih nampak gitu kayak emang kita itu ngirim perwakilan terbaik kita dari daerahnya gitu. Iya betul. Terus
apakah ada agenda untuk melakukan agenda untuk melakukan sosialisasi mengenai e-sport ke depannya, Bang? Kayak misalnya sekarang ini kan kayak atlet e-sport tuh kebanyakan anak-anak muda, terutama anak-anak yang masih sekolah rata-rata kan. Nah, itu banyak banget orang tua atau bahkan sekolah-sekolah itu yang masih belum tahu tentang keberadaan industri e-sport, masih belum tahu tentang adanya potensi di industri e-sport gitu, Bang. Terakhirnya kayak di sekolahnya nggak ada yang mendukung kegiatan e-sport, atau bahkan orang tuanya itu menyuruh anaknya untuk tidak usah main game dan lain-lain gitu. Itu ada nggak sih, Bang, untuk kedepannya itu? Pasti ada. Sebenarnya udah lama kita mau buat, cuma kami aja dilantik waktu zaman COVID-19 kan, Bang. Jadi Bener. gimana susah kita berkoordinasinya. Dan pusat pun sebenarnya ingin mengeluarkan program-program ke ini ya, Pak. Kita bahkan Rakornas pertama aja baru bulan 4 kemarin, Bang. Bulan 4, bulan 5 kemarin. Oh iya. Setelah 2 tahun, Bang. Nah, ini makanya kita pelan-pelan bergerak. Kemarin kan memang kita nggak bisa buat gara-gara COVID kan. Kita cuma mau gimana juga. Nah, ini nanti Benar. kayak kemarin kalau mahasiswa dan pelajar itu kan ada namanya, kalau mahasiswa namanya BAPOMI ya, Badan Penyelenggara Olahraga Mahasiswa Indonesia yang nggak salah ya. Nah, kita iya. berkoordinasi dengan mereka dan mereka setuju untuk mengumpulkan mungkin setiap kampus kali ya, atau Bapopsi itu untuk yang pelajarnya. Rencana kita mau audiensi ke mereka, biar nanti kita mau ke sekolah-sekolah juga, mau ke kampus-kampus juga. Bahkan kan kita udah masuk wacana untuk jadi ini, Bang, jadi ekstrakurikuler, Bang. Nah, Iya. Kan yang atas-atasnya dulu, mungkin dinas pendidikan dulu gitu. Jadi kita pelan-pelan. Jadi biar izinnya aman, masuklah kita ke sekolah-sekolah sembari kita menunggu si wasit atau pelatih yang bersertifikasi ini. Kan ini sekarang masih beberapa orang, paling 1-2 orang gitu ya. Karena nanti kan ujung-ujungnya kalau memang masuk ekstrakurikuler butuh tenaga pengajar yang memang bersertifikat seperti mereka. Kalau memang tiba-tiba oke, masuk banyak, kita kekurangan tenaga pengajar gimana gitu. Iya, benar, Bang. Nah, terus kalau misalnya untuk meningkatkan atlet-atlet daerah gitu kan, Bang. Berarti kita bakal kayak misalnya di olahraga lain deh, itu ada yang namanya kayak pelatihan daerah gitu kan, Bang. Kalau dalam e-sport ini apakah dari ESI sendiri ada berencana untuk melakukan pelatihan daerah untuk atlet-atlet daerahnya atau gimana? Atau belum ada nih? Kita bilang namanya, kalau di Sumatera Utara kita udah punya Platda ya. Jadi Platda ini kan atlet kita yang membawa nama Sumatera Utara. Saat ini kita udah punya 2 nomor, Bang, untuk Mobile Legend dan Free Fire. Nah, jadi ada 2. Mereka udah kita kayak di sini nih, ada nih anak Platda. Cuma lagi pada keluar. Mobile Legend juga ada. Nah, itu kita memang rutin kita latih, kita udah ada pelatih juga untuk mereka, dan mereka ini sudah masuk di dalam anggaran biaya juga, mereka udah dapat gaji juga. Dari segi suplemen juga kita support, entah vitamin mata mungkin atau susu, biar supaya mereka ini bagus. Nggak lupa kita juga nanti ada program kayak olahraga gitu beberapa kali. Benar. Karena dari KONI sendiri pun ada standarisasi untuk kesehatan fisiknya gitu, Bang. Nah, kadang-kadang kalau mau masuk jadi atlet itu agak berat juga sih. Nanti mau disuruh lari 2 kali lapangan sepak bola harus rata-rata 7 menit, 8 menit, baru skornya tinggi. Nanti di scoring lagi, Bang. Itu susah, Bang. Makanya komplain dari aku pribadi juga itu juga, kan nggak mungkin, kadang-kadang e-sport ini kan ada juga yang gemuk ya, disuruh lari benar. Apa nggak pening, mau lah setengah jam, Bang. Iya benar. Soalnya kalau emang olahraga yang umumnya emang fisik ya kan, Bang. Kalau ini tidak terlalu memberatkan pada fisik. Motorik halus lah bahasa kita, Bang ya. Motorik halus. Benar. Kan atletis ya memang fisiknya. Tapi kan nggak lupa kita memang mau cabang olahraga apapun memang kita harus fisiknya sehat gitu kan. Iya benar. Ya bagus deh, Bang, kalau emang udah dilatih. Soalnya daripada kayak walaupun berarti istilahnya kalaupun dia itu sejago apapun dia, tapi kalau dia itu nggak bisa lulus tes standarisasi kesehatannya ini, berarti dia itu nggak bakal bisa menjadi atlet yang kita inginkan gitu ya kan, Bang? Iya, susah, Bang. Makanya
Ya gimana, tapi aku lagi Iya tuh. udah beberapa kali udah audiensi, aku mohon biar supaya alat tes, mungkin bahasanya alat tesnya ini diubah lah, jangan disamakan semua atletis dan kayak kita ini gitu loh. Benar-benar Bang. Iya, Eh, kalau catur itu termasuk olahraga atau gimana Bang? sama Bang, percasi ya, kalau nggak salah namanya. Percasi. Itu dari di bawah KONI juga atau Di gimana? bawah KONI juga, di bawah KONI juga dan udah menjadi cabang olahraga. Sama kayak mereka kan, mereka Ah, mainnya mikir duduk, mungkin benar-benar. Itu mereka juga ada tes kebugaran berarti ya Bang? ada sama, mereka juga komplain sama kayak aku Waduh. Bang. Kayak waktu rapat provinsi kemarin di Rakor Prof kemarin, aku komplain, dia waktu di istirahat dia, bagus Bang, abang menyuarakan apa yang ada di dalam hati aku. Benar, 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 benar. Soalnya emang catur juga bukan soal badan, tapi juga soal umur. Bahkan ada orang-orang yang udah tua juga mesti main catur gitu kan, Bang. Mesti aktif main Betul, catur. betul. Semakin tua semakin matang Bang. Sebenarnya, Benar, tapi benar. tapi kan di sisi lain kan kita nggak bisa scale sama yang muda-muda ini Bang. Iya, 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 benar, benar. Ya, ya gitu deh. Kayak itulah salah satu alasan nih kenapa apa banyak kali player-player yang awalnya jadi atlet, terakhirnya beralih ke ya tidak jadi atlet e-sport lagi, tidak ikut-ikut kompetisi lagi. Apakah turnamen yang dibuat walaupun World Cup sekalipun tetap itu ada pertanyaan Bang. Terpantau Sebenarnya, atau dibiarin aja Bang? nah ini sebenarnya kita perlu namanya melaporkan misalnya Warkop Elizabeth kita bilang ya. Kan ini area Medan, ya udah nggak apa-apa kita kirim Benar, surat benar. pemberitahuan ke ESI Medan. Kadang kan mereka mau mau memantau juga atau kan kita nggak tahu si atlet bibit-bibit ini munculnya di turnamen Tarkam atau turnamen Benar, besar. benar, benar, benar. Nah, dari Benar yang Bang. turnamen kecil ini kita mau pantau juga gitu. Nah, ini yang sebenarnya mau kita sosialisasikan juga. Contohnya kayak tadi pihak kampus tadi kan komplain dia cuma gitu doang. Apa sih gitu? Ruginya apa sih Iya. memberitahukan gitu? Tohnya kita udah ada dalam undang-undang olahraga loh. Nomor berapa tuh? Benar, Bukan benar, orang benar. bukan orang hukum, tapi kita udah ada kan kita punya ADRT, kita punya undang-undang olahraga itu sudah tertera di sana dan harusnya dia memberitahukan lah gitu kan. Atau kalau memang dia Hmm, udah kena di 15 juta tadi ya memang dia mau nggak mau ke depannya harus mengikuti regulasi gitu. Kayak kita benar, pelan-pelan benar, benar. sosialisasi Bang ke ini di sekitaran sini mungkin mungkin lama-lama ke Sumatera Utara kita ada tour mungkin. Nah, mungkin ya. Benar, benar. Iya, semoga ada. Ini Bang, terus kegiatan SI itu apa aja sih Bang? Kayak kesehariannya atau agenda per minggunya itu apa-apa aja kalau boleh tahu? Kalau di daerah-daerah, aku ngomong dari aku aja lah. Kalau aku biasanya kan selalu Iya. koordinasi sama semua kabupaten kota kita. Contohnya tadi tadi pagi aku berangkat ke Langkat karena di sana ada seleksi untuk daerah Langkat kan. Itu ada PLT Bupati Kampung Oh. di sana. Jadi aku tadi di sana sekalian buka acara juga. Mungkin Hmm. aku lebih koordinasi ke daerah-daerah sama. Mungkin aku mau buat program kayak ini kita di bulan 10 ada mau seleksi daerah Bang. Jadi seleksi daerah ini Hmm. nanti ya, pemenangnya akan menjadi pelatda kita di Sumut. Ya. Halo Bang Pudin, sorry Bang lupa kemarin telepon Bang. Nah jadi kita kan udah punya pelatda nih sekarang. Kalau Benar, mereka benar. kalah di selekta nanti, mereka tergantikan dengan si Mm-mm. pemenang yang baru Bang. Begitu. Oh. Nah Berarti si yang tugas si iya. tugas-tugas di setiap daerah pun begitu. Mereka pasti memilih lah tim-tim perwakilan ataupun atlet yang berprestasi untuk dikirimkan ke tingkat provinsi gitu bang. Lebih ke pembinaan Hmm. atlet semua sih kita di AC ini Iya, iya. sekarang. Iya, iya. Berarti kayak pelatda ini emang dari abang dari IC-nya sendiri melatih secara konsisten terus-menerus gitu ya, Bang? Secara terus-menerus dilatih di pelatda ini. Iya benar. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kan kadang-kadang Ah, mau mau event ya. benar-benar. Kita sesuaikan juga nanti mereka liburnya kapan kan bahasanya kan mereka Iya, kan iya. udah digaji nih. Ada hak ada Benar, kewajiban lah benar, bang. benar. Iya, benar-benar. Terus berarti kayak untuk memilih orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pelatda ini diseleksi dari selekda itu lah, berarti ya. Ya, kalau selekda ini kita tingkat provinsi. Jadi Hmm, banyak nomor. Nah, kalau saat ini kita pertandingkan ada nanti next di bulan 10 ini kita 5 nomor ya. Kalau nggak salah ya.
Free Fire, Mobile Legends, Apa aja itu? PUBG, PES, sama Lokapala, Bang. Wow, Lokapala juga. Nah, Iya, Lokapala masih iya, dikit banget sih emang. Sayang banget dikit-dikit. kayak Dikit. game lokal. Benar-benar. Nah, nah, tapi kan pertanyaannya kan kenapa jadi mempertandingkan ini, karena nanti di PON 2024 kan kita tuan rumah dan 5 nomor ini udah ada medalinya, Bang. Benar-benar benar. Iya benar-benar. Di PON sebelumnya juga udah ada ya kan. Nah, itu masih eksibisi kemarin. Nah, Oh kalau iya. yang di nanti 2024 kan Sumut jadi tuan rumah untuk e-sportnya. Dan ini udah ada medalinya. Kalau untuk eksibisinya yang lain-lain mungkin aku nggak tahu, tapi aku ada bocoran dikit mungkin Valorant jadi eksibisi. Hmm. Valorant, apalagi ya, AOP ya, mungkin ya. Nah, Oh iya gitu. iya iya. Iya. Terus untuk slotnya nih Bang, kayak dari Selekda ini kan bakal ikut Platda. Itu ada slotnya nggak sih Bang? Kayak kuotanya berapa orang yang diterima di Platda gitu? Kuotanya mungkin kalau di Platda Sumut itu kalau yang sekarang ya masih pas-pasan karena memang masih bahasanya masih trial lah kita ya di uji coba kita sekarang masih Benar-benar. ML-nya 5 orang, Free Fire 4 orang masih cuma inti aja gitu cadangan belum ada. Oh iya iya iya. Iya. Dan itu dipilihnya per individu atau langsung sama timnya gitu Bang? Kalau dari Kalau Selekda nanti bakal dipilih berdasarkan tim atau dari playernya? pastinya kan timnya lah, misalkan timnya menang nih di Selekda, ya udah satu tim Hmm. itu kita rekrut, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kita agak ada scouting talent ya bang. Contoh tadi kayak pemain-pemain Oh, profesional tadi nanti kita panggil lagi, nanti kita bootcampkan lagi, siapa yang cocok turun untuk membawa nama Sumut gitulah bang. Kita seleksi oh, lagi oke lah oke. nanti, tapi memang mereka udah Iya tim iya. kita. Gitu. Benar benar benar. Untuk cari yang terbaik lah ya Bang. Benar. Hmm. Terus sejauh ini Bang, sejauh ini ada drama nggak sih di e-sport? Yang tadi itu, selain yang tadi itu lah, selain kampus tadi itu. Ya kayak tadi yang ke PUBG banyak yang masih teaming lah atau dari sekarang dari segi komunitas ya bang. Kalau aku Hmm. dulu membangun komunitas itu untuk dipakai bersama mengembangkan visi misinya mengembangkan e-sport daerah ya. Kalau sekarang banyak komunitas dibuat untuk cuan. Oke lah, kita ngerti sih manusiawi kan. Cuma tapi jangan terlalu memonopoli Benar. gitu. Tapi ini pun di sisi Hmm. lain aku ter aduh. Halo, oh, itu ada ngelag tadi. Kayak aku aja yang Oh iya. memang netral aja bang. Aku dibilang monopoli lah, apalah, entah apa salahku Hmm. gitu. Padahal aku terjun ke sana kemari, bukannya bahasanya kita, mohon maaf nih, bukannya kita digaji kan. Memang ini apa kita Hmm. ya, passion kita di sini memang kita mau mengembangkan. Sembari memang Benar benar benar. pekerjaan atau penghasilan aku kan nggak jauh-jauh dari e-sport juga. Drama. Ya sampai gak bisa disebutin satu-satu ya. Iya, banyak banget. Tuh ditanya tuh Bang, pelatih peladanya mantan pro player atau gimana Bang? Gimana, Bang? Itu ada yang nanya, Bang Max pelatih peladanya mantan pro player ya? Pelatih pelatdanya ini mungkin karena kita kemarin milihnya seminggu ya, jadi kita manggil beberapa klub yang kita pilih, terus kita beberapa nama kita ajukan, kita rapatkan lagi dengan 5 klub kalau nggak salah pada saat itu terpilihlah si abang ini dan abang ini sekarang udah punya sertifikasi pelatih tier C, bang. Contohnya Oh kalau tier untuk C. yang Mobile Legends ada Bang Febri, kalau untuk yang Free Fire ada Jack, ada Jaki. Iya iya. Nah ini yang gue ada dengar rumor nih Bang. Aku dengar rumor kayak event-event yang bersangkutan dengan eh, event-event yang bersangkutan dengan e-sport itu harus melalui persetujuan SC. Itu bener nggak sih Bang? Persetujuan, ada rumor. Rumor nih Bang, aku nggak bisa pastikan ini bener atau enggak. Ya, Rumor-rumor aja yang aku dengar, karena aku juga di e-sport juga kan. jadi sebenarnya kita harapkan semua, karena ini langsung perintah Ketua ESI Sumut, Brigjen TNI Asep Jauhari.
Ini jadi perintahnya, jadi setiap kegiatan e-sport sekecil apapun wajib melaporkan ke kita. Melaporkan dengan artian pasti kan kita ingin mengawasi kayak tadi aku bilang. Misalnya pemenang turnamen Tarkam ini misalnya jago kan, kita mau scouting juga bang. Jadi biar kita juga tahu info, kita juga tahu jumlah pemain kompetitif di daerah kita, mau yang skala kecil, sedang ataupun besar. Jadi kita siap memonitor mereka semua ini gitu. Jadi kita dibuat organisasi ini ya memang kita betul-betul diberi amanah dan bertanggung jawab sih bang gitu. Sama tadi yang kayak bilang pelaku-pelaku IO liar atau penyelenggara liar ini biar supaya kita antisipasi bang, biar supaya nggak merugikan kita. Pada akhirnya kita takut ekosistem e-sport kita rusak gitu loh. Benar-benar. Berarti kalau misalnya nih kayak ini turnamen for fun, tapi kayak di lingkup kecil doang. Kayak misalnya lingkup keluarga deh, keluarga besar nih kan, keluarga besar. Terus mereka itu kayak asik-asikan aja bikin turnamen gitu. Kayak apakah tapi emang ada hadiahnya. Kayak misalnya orang tuanya itu kasih hadiah, misalnya 100.000 atau untuk satu timnya gitu. Itu apakah perlu dilaporkan dengan apakah perlu melalui persetujuan dari ESI-nya atau gimana bang? Atau misalnya kayak emang dari lingkup pertemanan yang kecil aja deh, lingkup pertemanan yang kecil banget gitu. Kayak aku kan ada tuh kayak bikin Discord server juga dari teman-teman aku gitu kan. Apakah yang kayak gitu itu wajib melalui persetujuan ESI juga atau gimana bang? Atau Kalau yang dia emang mengambil tempat di Medan doang? Kalau memang dia bahasanya turnamen online, kita kurang bisa ya, kurang tahu ya. Tapi kalau kita tahu si penyelenggaranya dari memang daerah kita, ya pasti kita minta disuratin juga gitu, kayak mana, apa turnamen apa. Tapi kalau dia buatnya di tempat umum bang, kan itu dilihat orang juga. Tetap kita harus tetap mengawasi. Kalau memang skala circle kecil pun, tergantung di mana tempatnya sih bang, menurutku. Selama dia di daerah kabupaten kota Sumatera Utara, kalau memang kita dari pengurusan ESI Sumatera Utara, kita ketat untuk hal ini bang. Jadi kita sudah instruksikan ke seluruh ESI kabupaten kota untuk mengawasi hal ini gitu. Tapi bukan berarti kita memperibet ya bang. Contoh surat izin apa segala macam bayar, nggak ada bang. Nanti yang kampus terkait semalam ngiranya kita kayak maaf nih, ormas-ormas nih mau bayar apa segala macam, nggak ada loh. Kita cuma minta itu aja loh, pemberitahuan aja loh gitu loh. Benar-benar. Mungkin kita mau mungkin lebih ke misalnya mereka ada melakukan pertandingan, kita mau akses, mau lihat gitu, masa sih nggak boleh gitu? Mau lihat, mau mengawasi sedikit tanpa mengganggu mereka, dan kita mau memantau saja sih, masa sih nggak boleh gitu? Ini kayak sok banget sih, macam betul aja bang. Iya. Berarti kalau misalnya ini ada event e-sport atau turnamen e-sport dan itu mengundang massa atau mengundang orang-orang umum, publik umum untuk bisa dilihat, itu wajib melalui persetujuan ESI gitu ya bang? Betul, kita mengharapkannya demikian bang. Agar berarti apa? Kayak agar juga orang tahu kita itu ada loh, ESI itu ada loh gitu. Benar. Iya. Untuk membantu juga kalau misalnya emang ada nih organisasi e-sport yang emang udah legal gitu ya kan bang? Betul bang. Benar. Berarti kalau emang ini ada turnamen internal dan itu nggak memperbolehkan orang lain untuk melihatnya, berarti tidak harus gitu kan bang? Tidak harus melalui ESI kalau emang internal dan nggak ada orang lain gitu kan? Iya, oke, paham bang. Terus kalau gitu kan teknis pelaksanaannya itu gimana bang? Kayak prosedurnya untuk meminta lembar persetujuan dari ESI itu gimana prosedurnya? Mungkin lebih ke ini sih bang, karena mungkin kalau buatnya di area Medan, menyuratinya ke ESI Medan gitu kan. Kalau di Toba ya ESI Toba, ESI Samosir, mungkin di daerah mana, Deli Serdang ya Deli Serdang gitu bang. Ada teritorialnya lah. Gitu. Benar. Berarti kalau di ESI Medan itu kita ngasih suratnya secara langsung ke kantornya, udah ada kantornya? Aku belum tahu nih soal ada di ESI Medan. Di depan ESI Medan, kantor sekretariatnya di depan UMA yang di Setiabudi bang. Oh, Setiabudi, oke bang. Berarti kayak datang ke sana kasih suratnya gitu ya bang? Sebenarnya kayak biasanya yang mengawasi ini ada namanya
Joni, bagian bidang binpresnya, biasanya ke dia, by WA pun boleh gitu. Oh iya Pokoknya kita iya iya. nggak kaku-kaku amat lah bang, namanya isinya anak muda semua kok. Oke, Email juga oke. boleh gitu kan. Benar, benar, benar. Jadi kayak bagi kalian nih yang nonton dan nggak tahu nih gimana cara minta persetujuan dari SI, kalian boleh aja tuh DM aja dari SI Medannya atau SI daerahnya gitu kan, untuk tanya Iya. lebih lanjut gimana cara minta persetujuannya gitu. Jadi lebih lebih lancar aja. Soalnya kan karena SI itu masih belum banyak yang tahu, apalagi prosedur minta persetujuannya gimana. Jadi mungkin ada pentingnya juga kayak abang sampaikan gitu prosedurnya gimana. Iya sih bang, Nah, tapi terus memang bang apa? Iya, lanjut bang. Mau ngomong apa? oh gimana? Nggak, maksudnya kan pelan-pelan. Mungkin ada yang masih terkejut. Iya apa sih yang selama ini bebas kan dia suka-suka Ah, gitu. benar, Waktu benar, benar. dibuat regulasi peraturan gitu dia, ih apaan sih gitu kan. Tapi kan yang namanya Benar, kita benar, negara benar. hukum ya kan. Benar, Mungkin benar, benar. diatur Dan dalam juga undang-undang kayak semua bang. iya, iya, iya. Dan sebenarnya SI ini melindungi tidak hanya atletnya tapi juga penyelenggara apanya, penyelenggara turnamennya gitu ya kan Bang. Jadi kayak ya ini sebagai pelindung deh istilahnya gitu. SI Betul. ini sebagai pelindung. Nah, terus apa aja sih Bang yang di-provide oleh SI apabila mengadakan event seputar e-sport? Kalau misalnya setelah Ah, dikasih nih lembar persetujuannya, terus apa aja yang bisa dibantu dari SI-nya gitu? biasanya dari Medan, aku nggak tahu ya, mungkin ini tergantung ketua masing-masing Terga- pengkapnya juga kali ya. Hmm, Kalau yang isi Medan biasanya mereka membantu, kadang pun mau membantu dari segi prize pool, tapi dengan artian ESI bukan sponsor loh ya. ESI bukan iya. sponsor, kan ESI bukan sponsor. Tapi kan tergantung, kadang dia mau membantu, kadang dia ini harapannya sih kemarin yang kayak saya bilang tadi bang, kalau memang dia sudah terkena regulasi, kita pakai wasit-wasit bersertifikasi kita gitu untuk mengawasi jalannya Hmm, pertandingan. Bayar apa enggaknya kan benar. tergantung personal ke ESI-nya ya berapa, ataukah mungkin nanti ke depannya ada standarisasi harga untuk membayar si wasit kan gitu bang. Benar, benar, benar. Nah, nah, kayaknya untuk pertanyaan-pertanyaan beratnya udah dulu deh, Bang. Udah banyak juga yang kita bahas tadi. Oh iya iya, iya. Ih, Pak Santuy, Max ketua harian bos kami, bos lapar. Oh ya, warkop kita warkop. Iya, iya. Ini Bang, pertanyaan aku selanjutnya, apa aja sih suka duka sebagai ketua harian SI Sumut? Wah Dari dukanya capek. dulu deh, apa aja dukanya? Dukanya banyak bang. Nggak Apa tuh? lapor Yang salah, paling nggak eh, di jalan sendiri salah, nggak lapor salah, salah aja sih. Tapi tetap kita berjuang. Makanya kadang-kadang aku jengkel juga, banyak juga yang mau menjatuhkan aku nih. Padahal apa sih gitu kan? Apa yang aku buat itu? hmm, Baru tapi benar, kayak benar, kayak benar. memang kita kan harus ada timeline yang harus kita ikuti dari program kita dari PB itu banyak bang, itu juga berat. Selain itu kan kita harus juga koordinasi juga sama ESI kabupaten kota kita di daerah pengkap kita kan. Itu aduh capek Hmm, lah bang, nanti tiba-tiba harus berangkat ke sana ada pembukaan seleksi kayak tadi pagi langsung berangkat iya, kita iya, ke iya. ini, mau nggak mau kan kita kan biar supaya mereka pun semangat juga, ketua Pak Ketua Benar, benar. juga pun kalau bisa hadir hadir, kalau memang nggak bisa saya, sama mungkin ke hal-hal yang lain mungkin kayak terjadi yang kayak kayak tadi, daerah-daerah ini kadang-kadang ada yang nggak bisa menangani, kita provinsi turun tangan membantu permasalahan apa di daerah gitu bang. Benar, benar, benar. Berarti kayak abang itu orang-orang itu mandang abang itu kayak karena abang itu udah ada posisi, orang-orang mandang kayak suka-sukanya aja mungkin abang itu karena kayak ada abang kan nerapin peraturan dan lain-lain. Jadi kayak mereka itu mikir kayak nggak mau karena kayak bukan nggak mau sih kayak nggak bisa nerima aja gitu. Padahal mereka itu nggak tahu sebenarnya abang juga ditekan sama yang atas gitu kan. Iya iya iya, Bener, bener, bener. Derita sih itu serba salah. tekanan dari atas. Sama kayak ini HRD kalau di perusahaan lah, ke posisinya HRD bang kece ya, ditekan dari Hmm. atas, dari bawah karyawan juga nggak suka nengok aku kan gitu. Iya, bener, bener. Ada ngeri banget sih duka ya. Kalau sukanya nih bang, sukanya apa?
Sukanya ya makanya aku kelihatan awet muda bang. Ini memang aku melakukan pekerjaan yang sesuai dengan hobi yaitu menjalankan Iya, hobiku lah benar bang. benar benar. Jadi enak kan Benar untuk benar. kayak memang dulunya aku pemain, sekarang aku jadi orang di balik layar. Kayaknya gimana gitu bang, enak sih Hmm, bang. Apalagi bawa nama daerah, enak. apalagi kita ada pertandingan menyanyikan Indonesia Raya, nasionalisme, gitu-gitu sih bang. Benar benar benar. Berarti kayak emang Abang juga suka membangun komunitas gamernya gitu ya Bang, berarti kayak ingin mengayomi semua gamer atau semua orang yang berkaitan dengan e-sport di lokal ya gitu juga ya Bang? Ya memang karena kayak aku bentuk 99 juga aku tarik-tarik satu-satu dari komunitas ini itu kayak tadi ada tuh Bang Bali, dia aku ajak dari Benar komunitas benar. PUBG Medan, atau dari Jack aku tarik dari Oh, komunitas Free Fire Sumut oh Medan, iya. gitu-gitu bang. Iya. Aku gitu Oh bang, iya yang berarti memang ada ininya, ada apa namanya ya, prospeknya, maksudnya memang ada bakatnya, ya nggak apa-apa kita tampung gitu, kita hmm, tarik. benar 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 benar. Iya, kayak kemarin tuh aku kan sama Bang Bali juga kayak di kaget juga episode sebelumnya. Nah, Bang Bali bilang kayak dia itu menggeluti PUBG terus bikin IG PUBG Medan terus tiba-tiba ada aja undangan ke dia gitu untuk ikut 99 gitu. Berarti itu yang ngundang Bang Bali itu emang Abang ya? Aku pribadi ya. Oh iya. Oke oke Bang. Nah, terus nih Bang, pertanyaan terakhir dari aku, apa harapan untuk e-sport Indonesia ataupun lokal untuk kedepannya? Harapan untuk e-sport Indonesia sesuai dengan yel-yelnya, jaya jaya jaya. Pasti Wih, di. harapannya ya ini kita bisa menggaungkan lagu Indonesia Raya di negeri orang di skala internasional. Hmm, Kasih itu aja bang, benar-benar. prestasi kayak aku inilah bang. Nanti kan kita PON 2024 lah ya. Kan tuan rumahnya e-sportnya di Sumatera ya. Aku berharap kita Hmm, minimal harapannya sih 3 emas ya. Tapi kalau nggak dapat emas sama sekali, aku berhenti bang dari e-sport nih bang. oh iya bang. Ya kalau gitu emang benar-benar harus dilatih keras sih itu dari peladanya berarti ya bang. Betul bang, iya. Makanya kita ketat untuk Hmm, seleksi nanti kayak mana yang terbaik lah. Kita buat acara iya dakwah. iya. Ini harapan dari Papi Santuy. Semoga setiap tour offline di Medan ada casternya. Amin. Biar rame-rame job terus ya. Iya Karena iya iya. kami berdua sama Papi besok ini kayak ngecaster Oh iya Valorant bang. di Center Point. Iya, sip sip. Nih bagi kalian yang nonton dan tertarik dengan Valorant juga atau menggeluti Valorant, datangi aja tuh acara besok di Center Point. Ada acara Nih ada Rebel from harapan Taiwan. benar benar benar. Nih ada harapan lain nih. Semoga yang toksik-toksik tobat. Betul itu. Iya, Oh, yang benar-benar. banyak kali gaya agak dikurangi lah. Benar-benar. Karena ya aku juga sih nggak kayak mereka itu toksik-toksik padahal toksiknya terhadap pro player masalahnya gitu. Kayak bilang-bilang pro player itu tidak tidak kompeten dan lain-lain. Padahal kan kayak mereka juga udah berusaha untuk sampai ke tingkat itu nggak gampang loh gitu. Iya, iya. Tapi Jadi kayak kadang mereka komen-komen itulah yang menjatuhkan mereka gitu, jatuhkan semangatnya. tapi ada aja tuh bang memang, walaupun mereka sudah pro player, ada aja yang memang karena aku lihat-lihat mereka kemarin, ada yang punya pribadiannya atau karakternya sombong lah, apalah star syndrome lah gitu. Bener-bener. Ada yang baik Iya, lah, iya, ada iya. yang. Tapi kan kita harapannya kalau kita pembinaan kita semuanya disiplin. Ada cerita toksik-toksik. Bener-bener. Jago pun dia toksik ya. Nggak ada. Keren-keren bang. Aku juga gak suka sama yang toksik-toksik bang. Kena mental sendiri. Iya, iya. Nih, yang toksik-toksik golkan aja bang Max. Iya, di Platda emang udah kayak gitu ya. Iyalah. Oh, attitude di atas skill, betul. Kalau Bener-bener. skillnya 99, attitude-nya 0, 99 kali 0 jadi 0. Gitu dia. Hmm, Rumusnya. iya. Benar-benar bang. Oke deh bang, kayak sekian aja untuk acara kita hari ini. Thank you bang, udah mau meluangkan waktunya. Dan semoga audiens-audiens di sini lebih paham lagi tentang ESI. Dan kalau misalnya ada event-event e-sport, silahkan
memberikan lembar persetujuan ke ESI aja biar dapat dukungan dari ESI dan dapat perlindungan dari ESI juga. Dan terima kasih udah hadir di podcast kita kali ini walaupun malam-malam mulainya ya hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, aku end ya. Oke Bang, Sip. makasih Bang. Sampai jumpa di lain waktu. Sip.